Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara pembekalan kuliah kerja nyata pada tahun 2024 ini. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini menjadi pertemuan yang barokah dan bermanfaat, khususnya untuk pengembangan kelembagaan atau pengembangan ikada dan pengembangan kapasitas atau keterampilan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk memberikan sambutan, dan sambutan saya tidak akan panjang lebar karena inti dari kegiatan pada kesempatan kali ini adalah pembekalan. Dalam kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa tema KKN pada kesempatan kali ini mahasiswa berkarya desa berdaya. Ini keren ini ya. Judul kegiatan atau tema kegiatan KKN ini keren. Mahasiswa berkarya desa berdaya. Artinya ini calon-calon perubahan di desa yang akan ditempati KKN. Jadi harus memiliki karya dan inovasi masyarakat. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan KKN ini, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa KKN ini adalah laboratorium untuk melatih keterampilan mahasiswa, ya, mengimplementasikan keilmuan yang selama ini sudah didapatkan di kampus. Jadi sudah 3 tahun lebih mahasiswa ini, kalian ini sudah mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai mata kuliah. Nah, KKN ini adalah momentum kesempatan untuk menerapkan keilmuan itu khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, pembekalan hari ini dalam rangka menguatkan kapasitas mahasiswa itu agar nanti pelaksanaan pemberdayaan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Di perkuliahan juga mahasiswa ini sudah dibekali, kalian juga sudah dibekali dengan berbagai keilmuan tentang metodologi penelitian. Ada kualitatif, ada kuantitatif, dan lain semacamnya. Selain itu juga dibekali dengan keilmuan tentang metodologi pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan participatory action research. Nah, KKN ini dalam rangka untuk mengaplikasikan atau menerapkan keilmuan itu. Ya, jadi keterampilan mahasiswa akan diuji nanti. Jadi kalian tidak akan, desa tidak akan berdaya ketika mahasiswa tidak mampu melaksanakan metodologi itu dengan baik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber yang akan memberikan pembekalan. Jadi di perkuliahan sudah, hari ini akan dikuatkan kembali. Kita tidak jauh-jauh dan tidak mendatangkan narasumber dari tempat yang jauh, ya. Sangat dekat. Itu Pak Amin ini. Ya Allah. Jadi Pak Amin ini akan nanti memberikan penguatan, ya, kepada calon peserta KKN ini tentang pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat berbasis riset. Kenapa
beliau ini sudah malang melintang dalam dunia penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Sudah rekam jejaknya sudah banyak. Ya, sudah kurang lebih yang saya tahu tahun 2018, 2019, 2021 sepertinya 4 kali sudah melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama. Jadi tidak perlu diragukan keahlian beliau. Cuman saya karena beliau tidak pintar bahasa Inggrisnya, tidak bisa keluar negeri. Kalau saya sudah ke Turki, sudah ke India, sudah, karena saya bisa bahasa Inggris. Dipakai untuk belajar bahasa Inggris kalau keluar negeri. Nah, beliau ini akan nanti diberikan, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kalau mahasiswa sekalian ini tidak menguasai terkait dengan langkah-langkahnya, kemudian bagaimana prosedur pelaksanaan pengabdian berbasis riset, nanti waktu 1 bulan itu bisa saja ya sembarangan. Jadi nanti tolong dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Pak Narasumber. Paling terakhir, INKADA ini kampus religius. Tolong jaga nama baik parameter. Kita ini pesantren, ya. Laki-laki dan perempuan beda ya kelompoknya, ya. Meskipun beda kelompoknya, tetap harus dijaga cara kita berbicara, cara kita berbusana, cara kita bersikap dan lain sebagainya harus dijaga. Kita ini kampus religius, kampus pesantren yang harus menjunjung tinggi nilai pesantren. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lahir batin gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sebelum tanggal 2 September sudah sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Artinya teman-teman sekalian, secara jasmani mohon persiapkan dari hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang punya riwayat sakit dan sebagainya, mohon persiapkan sendiri dari sekarang gitu ya. Yang kedua, persiapan secara batin, secara rohani, itu maksudnya adalah karena teman-teman ini selama kurang lebih 1 bulan nanti akan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua atau kegiatan-kegiatan yang lain. Itu butuh kesiapan mental ya. Jangan lagi nanti ada misalnya, Pak saya begini, Pak saya ingin begini. Kasihan nanti Pak Haji itu yang selalu mendapatkan curhatan. Itu istrinya sudah tua, nanti dapat curhatan lagi tambah bebannya Pak. Itu dia itu kali ya. Jadi mohon maaf, nanti pembekalan ini teknis ini maksudnya adalah siapkan jasmani dan rohaninya. Nanti kita persiapkan 1 bulan di tempat KKN. Kebutuhan kita itu apa? Misalnya kebutuhan bedak, pribadi dan sebagainya itu mohon dipersiapkan. Takut di lokasi KKN itu jauh dari pasar, takut ya. Takut nanti di bawah gunung tempat KKN-nya. Sudah pernah tahu ya lokasi KKN? Belum. Makanya karena belum, ini pembekalannya 10 hari lebih menjelang KKN. Oleh karena itu, supaya apa? Supaya teman-teman ini mengenali lokasi yang akan didatangi itu. Dan persiapannya lebih matang, terutama nanti di dalam masalah persiapan pembekalan materi ya. Tolong nanti diperhatikan yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, pemateri tentang pembekalan materinya. Jadi apa yang harus dipersiapkan nanti kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya individu ya. Baik kebutuhan dapur, kebutuhan kamar atau kebutuhan fisik, bedak dan sebagainya ya. Tolong dipersiapkan. Nanti saya tidak tahu itu karena terutama yang ibu-ibu ini apa saja persiapannya. Apa perlu membawa perabotan rumah misalnya, nggak tahu saya. Yang penting tolong dipersiapkan itu ya. Kemudian yang kedua adalah saat kita berada di lokasi KKN. Nanti itu lebih banyak akan dipaparkan oleh Pak Amiruddin tentang apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita sudah di lokasi KKN ya. Itu nanti akan banyak disampaikan. Yang jelas teman-teman sekalian, sesuai dengan temanya mahasiswa berkarya. Setidaknya ada 1-2 hal yang bisa dihasilkan yang itu dianggap karya oleh
desa maupun oleh kampus. Nanti kita bentuknya berupa laporan dan lain sebagainya. Kemudian pasca KKN. Nah, setelah pulang dari tempat lokasi KKN, teman-teman ini masih punya tanggung jawab dan kewajiban, terutama terkait dengan pelaporan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor kita terkait dengan mekanisme pelaporannya ya. Mekanisme pelaporannya ini adalah ada yang berbasis mahasiswa, ada yang berbasis dosen. Untuk yang mahasiswa itu adalah laporan kegiatan selama KKN. Formatnya sudah ada di buku panduan. Nanti yang versi cetak maupun versi non cetaknya akan kita bagikan. Ya, jadi kunci dari KKN PAN itu kita dan masyarakat harus selalu bersama-sama, ya, harus selalu bersama-sama dalam melakukan KKN penelitian. Kenapa demikian? Kok harus dengan masyarakat? Kita ini sama-sama nggak tahu, ya, kita ini sama-sama nggak tahu. Kita datang ke satu desa, apa saja masalahnya desa nggak paham. Maka untuk memahami desa, kita harus melalui orang yang ada di desa. Entah nanti caranya menggunakan orang-orang tokoh masyarakat untuk masuk atau melalui kumpulan, itu terserah teman-teman. Kepada masyarakat apakah benar tanahnya yang tadi itu tidak subur atau lain-lainnya. Atau jangan-jangan masyarakat nggak mau bercocok tanam di sana, karena misalnya sudah kelebihan pangan itu dia nggak usah dicocok tanam, dibiarkan saja misalnya. Jadi begitu. Ada cerita ini terkait masalah ini dulu begini. Yang saya ada kayaknya pernah saya ceritakan itu. Ada seekor monyet di samping sungai. Sebelum hujan itu nyaris tidak ada ikan atau sotos atas, ya.